Ya, kita akan memuji Tuhan. Kita akan satu pujian, jiwaku merindukanmu. Karena kita sebagai orang-orang yang percaya, kita merindukan akan kehadiran Allah di dalam hidup kita. Oleh karena itu kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Satu-satunya penolong di dalam hidup kami, Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur atas kebaikan kemurahan-Mu di dalam hidup ini, Bapa. Kalau kami masih ada, itu hanya oleh karena kebaikan kemurahan-Mu. Jiwaku pujian, Tuhan adalah penolong kita. Maka kita akan melanjutkan pujian kita. Kita tahu bahwa hanya satu-satunya yang menjadi andalan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu saya akan mengajak kita mengangkat pujian, satu-satunya yang kuandalkan.
satunya yang kuandalkan, satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, Tuhan selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkaulah pemulihan kami, Engkaulah Tuhan yang memberkati kami. Engkaulah Tuhan sumber kedamaian, Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah satu-satunya Allah yang kami andalkan. Engkaulah satu-satunya sandaran kami. Haleluya. Engkaulah Allah pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Salam. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada malam hari ini kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh berkumpul bersama. Biarlah Tuhan mempersiapkan hati pikiran kami untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah perkataan hamba berasal daripada Tuhan. Dan mohon pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai hamba dari awal sehingga berakhir. Firman Tuhan boleh menjadi makanan yang
bermanfaat bagi rohani setiap jemaat Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami pada malam hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu. Pada saat ini kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Markus 6 ayat 6b sampai dengan ayat yang ke-13. Markus 6 ayat 6b sampai dengan yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Markus hanya mencatat dua di antara perjalanan Tuhan di Galilea. Yang pertama bersama keempat nelayan yang ditulis dalam Markus 1 ayat 35 sampai dengan 45. Dan ketiga pada akhir pelayanan di Galilea yang ditulis dalam Markus 6 ayat 1 sampai 30. Perjalanan kedua terjadi tidak lama sesudah pemilihan 12 muridnya. Ditulis dalam Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Perjalanan ketiga berbeda dengan dua perjalanan sebelumnya. Karena di sini para murid diutus berdua-dua. Markus 6 ayat 7 yang barusan kita baca tadi. Dan sesudah itu Kristus pergi dari kota ke kota memberitakan Injil dan mengajar sendiri. Matius 11 ayat 1. Perjalanan ini harus dilihat sebagai dan termasuk kunjungan Yesus ke kota Nazaret. Markus 6 ayat 1 sampai dengan 6. Juga pada waktu inilah Herodes mulai merasa khawatir atau terganggu oleh popularitas Tuhan yang semakin besar itu. Saudara-saudara yang terkasih, saudara dan saya juga demikian, sama halnya dengan Herodes yang mengalami kekhawatiran ketika saudara dan saya menghadapi keadaan saat ini, di mana kita tahu bahwa kondisi Indonesia saat ini mengalami hal yang sulit, bahkan mengalami krisis ekonomi secara perlahan. Tetapi jangan khawatir, karena kita adalah orang-orang percaya. Penolakan orang banyak untuk mempercayai Yesus membuat dia mengalihkan perhatian dari orang banyak itu, untuk kemudian mengajar dan melatih murid-muridnya. Markus 6 ayat 6b dan Markus 8 ayat 30. Ini merupakan bagian penting dari pelayanan Yesus, karena merupakan persiapan bagi para murid untuk pelayanan di masa-masa yang akan datang. Sebagai bagian dari pelatihan, Yesus mengutus murid-muridnya pergi berdua-dua, seperti yang dikatakan di ayat 7 yang barusan kita baca tadi. Fakta ini mengajarkan kita
tentang pentingnya persekutuan dan kerjasama dalam melayani Tuhan. Dua orang tentu bisa bekerja lebih baik daripada seorang diri. Mereka dapat saling mengingatkan. Namun mereka tidak boleh membawa perbekalan seperti yang ditulis di ayat 8 dan 9. Lalu bagaimana mereka memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari? Bagaimana mereka memenuhi kebutuhan yang mereka perlukan di dalam perjalanan maupun di tempat pelayanan mereka? Mereka harus bergantung kepada Allah. Dengan cara demikian, Yesus memang ingin mengajar mereka beriman bahwa Allah sanggup menyediakan keperluan mereka. Kesalahan masa lalu, masa depan, soal keuangan bisa menjadi sesuatu yang menakutkan di dalam kehidupan saya dan saudara. Sesuatu yang belum diketahui dapat mencekam, terutama ketika hal yang diketahui saat ini meliputi begitu banyak perjuangan. Itulah sebabnya kita harus mempercayai janji Allah. Apapun situasi yang akan dihadapi kita dapat bergantung pada janji pertolongan Allah. Tidak peduli persoalan apa yang akan meliputi dunia ini. Allah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ibrani 13 ayat 5. Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Janji-janji agung itulah yang dapat kita andalkan tatkala kita mulai merasa khawatir, entah tentang masa depan kita atau masa depan generasi selanjutnya. Cemas akan urusan masalah masa depan hanya akan mendatangkan derita dan sengsara. Tuhan meminta kita tidak cemas dan tidak tertekan, karena hari esok kita ada di dalam tangannya. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, namun kita dapat mempercayainya bahwa Dialah yang memegang kendali masa depan itu. Kita lihat selanjutnya, apa kata Alkitab terhadap kekhawatiran, kesalahan di masa lalu. Sebelum menjadi orang Kristen, beberapa orang di abad pertama dulunya adalah pemabuk, pemeras, orang yang melakukan percabulan, pencurian, tindak kriminal seperti yang ditulis di surat 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Tetapi mereka tidak berfokus pada masa lalu mereka. Sebaliknya, mereka mengubah tingkah laku mereka dan percaya bahwa Allah mau mengampuni. Pemazmur menulis di dalam Mazmur 130 ayat 4, "Padamu Allah ada pengampunan yang sejati, supaya engkau ditakuti." Lalu yang berikutnya, apa kata Alkitab terhadap kekhawatiran akan masa depan atau hari esok? Yesus Kristus berkata, "Jangan sekali-kali khawatir mengenai hari berikutnya, sebab hari berikutnya mempunyai kekhawatirannya sendiri." Matius 6 ayat 25 dan ayat 34. Maksudnya apa, saudara? Anda hanya perlu berfokus pada masalah hari ini. Jika saya dan saudara mengkhawatirkan hari esok, itu hanya akan menambahkan kekhawatiran saya dan saudara hari ini. Hal ini bisa menimbulkan masalah baru dan Anda bisa membuat keputusan yang salah. Ingatlah juga bahwa biasanya apa yang dikhawatirkan belum tentu terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Itu hanya perasaan saja. Hal yang berikutnya, apa kata Alkitab tentang kekhawatiran soal keuangan?
Seorang pria yang bijak pernah berdoa, "Jangan beri aku kemiskinan atau kekayaan," ditulis dalam Amsal 30 ayat 8. Sebaliknya, dia merasa puas, dan inilah yang membuat Allah senang. Ibrani 13 ayat 5 menuliskan, "Hendaklah cara hidupmu bebas dari cinta uang, dan hendaklah kamu merasa puas dengan perkara-perkara yang ada padamu. Sebab Allah mengatakan, Aku tidak akan membiarkan atau meninggalkan engkau." Uang bisa saja membuat saya dan saudara kecewa, tetapi Allah tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang percaya kepadanya dan menjalani hidup yang sederhana. Nah, saudara, jauh sebelum dunia dijadikan, di sorga telah terjadi pertempuran yang begitu dahsyat, yang hebat, di mana kita ketahui di sana ada 3 pemimpin malaikat yang sangat-sangat kuat, yaitu yang pertama adalah Gabriel, yang kedua Mikael, dan yang ketiga malaikat terkuat adalah Lucifer. Nah, dalam pertempuran itu terjadi karena Lucifer adalah malaikat yang terkuat, dan Lucifer adalah malaikat yang sangat dekat dengan Tuhan karena dia adalah memimpin suatu pujian penyembahan di sorga yang begitu dahsyat. Nah, karena itu dia memiliki hubungan yang sangat dekat dan banyak mengetahui rahasia-rahasia tentang Allah. Sehingga dengan itu dia ingin mengkudetakan Allah sendiri. Ia ingin menyingkirkan kedudukan Allah itu. Ia ingin menyamakan kedudukannya dengan Allah. Tetapi seorang guru, seorang pencipta tidak akan pernah memberi kekuatan 100% kepada muridnya. Nah, dengan demikian, dengan segala cara yang Lucifer ingin lakukan, ia gagal untuk melakukan hal itu, sehingga ia dibuang jauh ke dasar bumi, seperti yang ditulis di dalam Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat 15. "Wah, engkau jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dicampakkan ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur." Inilah yang menggambarkan yang ditulis di dalam Kejadian 1 ayat 2. Dikatakan di sana, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Nah, kegelapan telah menutupi samudra raya jauh sebelum dunia ini dijadikan. Artinya bahwa kerajaan kegelapan sudah menguasai dunia ini jauh sebelum alam semesta ini dijadikan. Artinya bahwa dia lebih dahulu berkuasa dari manusia. Tetapi sesudah itu Allah menciptakan bumi, langit, dan segala isinya, dan menciptakan manusia. Tetapi Lucifer tidak senang, raja si jahat, raja iblis tidak senang, melihat bahwa telah ada yang dijadikan Tuhan selain dia untuk menguasai bumi ini. Sehingga ia mencari celah untuk menguasai dan menyingkirkan penguasa baru yang Tuhan ciptakan, yaitu manusia. Ia memilih binatang yang paling cerdik di antara segala binatang yang ada di bumi, yaitu ular, untuk mengalahkan manusia, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Melihat hal itu, Allah turun ke dunia untuk menebus dosa saya dan saudara, sehingga saya dan saudara dipulihkan kembali dan memiliki kekuatan yang datang daripada Tuhan. Si penguasa, si iblis berusaha
untuk membuat kita khawatir akan menghadapi hari-hari yang akan datang. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Tetapi saya dan saudara jangan khawatir, karena malaikat Tuhan berkemah di sekeliling saya dan saudara. Orang yang takut akan Dia lalu meluputkan mereka. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8. Selanjutnya kita lihat pembahasan kita di ayat yang ke-10. Sebab itu mereka tidak boleh pilih-pilih tempat untuk mereka tinggal, memilih di mana mereka harus melayani. Apalagi karena alasan ingin mencari tempat yang lebih nyaman, di ayat yang ke-10. Lalu bagaimana bila orang tidak mau menerima mereka? Tentu mereka tidak boleh merasa rendah diri, takut, apalagi jadi mundur. Mereka harus bertindak atas otoritas yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Sebab itu mereka harus memperingatkan orang tersebut seperti yang ditulis di ayat yang ke-11. Setelah Yesus mempersiapkan mereka, mereka pun pergi memberitakan pertobatan seperti yang ditulis di ayat yang 12 tadi, Markus 6 ayat yang ke-12. Mengusir setan-setan dan menyembuhkan banyak orang sakit seperti yang ditulis di ayat yang ke-13. Dengan melakukan semua itu, mereka menunjukkan bahwa kerajaan Allah datang dengan kuasa. Dari perikop ini kita belajar bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus hidup bergantung kepada Allah. Baik dalam melakukan tugas kita, dimanapun kita berada, kita harus benar-benar menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Sebagaimana kekhawatiran, ketidakpercayaan yang menghalangi pengadaan mujizat di kota Yesus berasal, yaitu kota Nazaret, demikian pula pada saat ini ketidakpercayaan dalam gereja masih menghambat bekerjanya kuasa Roh Kudus. Kegagalan untuk mempercayai kebenaran Alkitab, menyangkal kemungkinan terjadinya karunia roh, atau penolakan terhadap standar kebenaran Allah, itu akan menghalangi Tuhan kita untuk mempertunjukkan kuasa kerajaannya di antara umatnya. Orang percaya harus tetap mempertahankan kelaparan dan haus akan kebenaran firman Allah dan sambil berdoa, tambahkanlah iman kami. Lukas 17 ayat 5. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kita untuk kita menghadapi hari-hari yang akan datang, untuk kita menghadapi masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup kita, di mana kekhawatiran hanya membunuh karakter iman kita. Ingat bahwa hanya janji Tuhanlah yang kita pegang, karena janji Tuhan, ya dan amin. Tuhan Yesus memberkati.